Nah, jadi membongkar itu kita bisa saja ya, yang belum bisa juga kita bisa membongkar topi ini. Nah, yang jadi masalah itu untuk memasangnya kembali seperti semula, apakah itu akan rapi atau tidak, ya Mang? Oke Mang, di sini saya mau berbagi sedikit pengetahuan ya, sepengetahuan saya, karena saya tukang reparasi. Saya membuka reparasi bukan karena nggak punya keahlian ya, saya dulu punya keahlian yaitu pernah bekerja di salah satu konveksi dulu ya, membuat topi. Dan sedikit-sedikit saya tahu ya tentang membuat pola atau bentuk topi yang enak dipakai itu seperti apa. Oke, ya sepengetahuan saya saja ya. Oke, saya di sini mau menjelaskan tentang mereparasi visor. Untuk mereparasi visor misalnya nih, atau mau ganti visor ya, visor dalamnya ya, yang seperti ini. Nah, visor dalam yang seperti ini kan misalnya udah patah ya atau remuk. Kalau yang seperti ini biasanya remuk ya. Nah, kain ini tuh harus dibongkar dan harus membongkar sweet band. Oke, sweet band. Terus kain ini harus dipisahkan dengan si visor dalamnya ini. Jadi kalau misalnya ada hole di bagian sambungan ini, itu bisa diatasi tanpa harus mengganti kainnya. Tapi harus dibongkar semua dulu ya, untuk menghilangkan hole yang di bagian sambungan ini. Kalau misalnya hole di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, itu nggak bisa diatasi, harus ganti kain. Oke Mang, ganti visor itu seperti kita mau ganti kampas rem sepeda motor ya. Kita harus membongkar baut rodanya dulu, lalu melepaskan si dudukan kampas remnya, lalu melepaskan kampas remnya dan mengganti kampas remnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa mereparasi visor, nggak bisa tanpa harus dibongkar ya. Jadi harus dibongkar ya Bang. Ya Bang, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hole di bagian sini atau misalnya ada harus memperbaiki hole di bagian sambungan ini, itu tetap saja harus membongkar bagian visor dan juga lining atau laser ini ya Bang. Jadi nggak bisa langsung tanpa harus membongkar ya, kalau misalnya mau rapi. Oke, jadi harus dibongkar semuanya dulu karena topi itu jahitannya itu berurutan ya. Yang pertama itu kita harus bikin visor dulu, lalu menyambungkan panel-panel ini. Nah, panel-panel ini ya, jadi kita harus memasang lining dan bikin sweet band, lalu menyambungkan dengan visor. Dan ini bisa terakhir, kalau setelan bisa terakhir, dan ini harus lebih dulu ya bagian kalau saya menyebutnya buntut ya. Terus kancing bisa terakhir sama apa namanya ini, setelan ya. Oke Bang. Oh ya, satu lagi Bang, bahan yang tidak bisa dijahit ulang yaitu yang pertama kulit sintetis atau kulit ya dan sejenisnya atau leather ya. Yang kedua itu bahan seperti kaos atau sweater ya. Yang ketiga itu bahan reflektif yang yang nyala itu ya, yang kena cahaya nyala ya. Nah, ketiga bahan itu tidak bisa dijahit ulang karena si bekas tusukan jarumnya itu bakalan kelihatan dan tidak akan terlihat rapi ya, tidak akan hilang yang bolong-bolongnya. Bahkan yang berbahan kaos atau sweater bisa membesar bolongnya itu ya, jadi kayak hole-hole gitu atau robek-robek gitu ya, bekas tusukan jarum yang sebelumnya. Jadi ketiga bahan itu tidak bisa dijahit ulang seperti leather ya, atau bahan kulit sintetis dan kulit ya, itu tidak bisa dijahit ulang, itu harus diganti kain. Oke Mang, seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dan dimengerti. Yang belum tahu mudah-mudahan jadi manfaat atau pengetahuan ya. Yang sudah tahu mohon diluruskan lagi kalau misalnya saya ada salah kata. Oke Mang, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ngopi ya Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.